Setelah kita mengetahui bagaimana cara kita memperoleh rezeki sesuai yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, setelah kita tahu bahwa rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, kemudian Allah juga berjanji akan memberikan rezeki itu kepada kita. Allah turunkan rezeki itu ke bumi karena kita hidup di bumi. Kemudian Allah jabarkan cara-cara memperoleh rezeki tersebut. Setelah kita memahami itu semua, yang Allah minta tidak banyak. Syukurilah. Setelah aku tetapkan rezeki untukmu, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan aku janjikan rezeki itu akan aku berikan kepadamu. Karena kamu hidup di bumi, maka aku turunkan rezekimu ke seluruh penjuru bumi. Maka carilah. Ada dengan cara yang standar, berlaku untuk semua manusia. Ada yang cara yang spesial, berlaku dan khusus hanya orang-orang yang beriman. Kemudian ada yang sangat istimewa. Ini berlaku hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa. Setelah itu, yang aku minta tidak banyak. Syukurilah rezeki yang sudah kamu terima. Syukurilah, maka turunlah ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu yaitu Allah telah memaklumatkan apa yang dimaklumatkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu. Dan jika kamu kufur, maka akan ketahuilah siksaanku teramat pedih. Itu kata Allah. Bisa Bapak, Ibu peserta kiram, pendengar maupun pemirsa MTA TV bisa melihat ayat itu. Silahkan dibuka. Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7. Di situ Allah jelaskan la in syakartum. Tadi sudah kita jelaskan, di situ ada kata la. La di situ adalah lamut taukid, huruf penguat. Setiap ayat atau hadis yang menggunakan huruf penguat itu mengandung arti bahwa informasi yang akan disampaikan itu teramat penting. Teramat penting. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak memperhatikan, apalagi tidak mempercayai informasi tersebut. Informasi ini datangnya dari Allah. Kaidah pertama, setiap informasi yang datang dari Allah itu la raiba fih. Tidak ada keraguan. Sehingga mustahil bagi kita untuk meragukan informasi itu. Namun demikian ternyata masih ada manusia yang meragukan informasi dari Allah sehingga tidak mempercayainya apalagi mengamalkannya. Maka di situ digunakan huruf la, yaitu huruf penguat. Seolah-olah Allah hendak mengatakan, hei manusia, ini loh, aku ingin sampaikan kepadamu informasi yang sangat penting. Dan informasi ini pasti benar adanya, karena aku yang mengatakan. Itu kata Allah. Informasinya apa? Lain, syakartum, aku pasti akan tambah. La azidanakum, coba kita terjemahkan secara terbalik. Bukan lain syakartum, tapi kita terjemahkan dari yang la azidanakum. Pasti aku akan tambah nikmatku untukmu. Pasti akan aku tambah nikmatmu. Tidak hanya bertambah 1, 2, 3, dan 4. Enggak. Minimal 10 kali karena kata Allah man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Hei manusia, pasti aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dengan syarat in syakartum. Begitu. Syaratnya kamu mensyukuri nikmatku. Bahwa nikmat yang kamu terima itu bukan karena kepandaianmu, bukan karena kepinteranmu, tetapi murni karena campur tanganku. Itu kata Allah. Maka kamu jangan berlaku sombong. Dengan mobilmu, dengan rumahmu, dengan ilmumu, dengan harta bendamu, itu semua bukan milikmu. Itu semua hanya titipanku yang aku titipkan kepadamu untuk kamu gunakan sesuai dengan fungsi yang telah aku tetapkan dan aku ridhoi.
Itulah syukur nikmat. Menggunakan nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan fungsinya yang sudah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kamu betul-betul mensyukuri nikmatku, menggunakan nikmatku sesuai dengan fungsi dan jalan yang sudah aku tetapkan dan aku ridhoi, maka ketahuilah la azidannakum. Pasti la azidannakum. Allah gunakan huruf la lagi, la taukid lagi, la azidannakum, dan nun taukid juga. 2 huruf penguat. Pasti, sungguh aku akan lipat gandakan, aku tambahkan nikmat itu. Syaratnya hanya 1, in syakartum. Kamu mensyukuri, kamu bersyukur. Tapi ingat, wala in kafartum. Kalau kamu mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid. Kamu mengkufuri nikmatku, tidak menggunakan nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan fungsi yang telah aku tetapkan. Mata yang harusnya kamu gunakan untuk melihat yang baik-baik, tapi kamu lihat yang tidak aku sukai, tidak aku ridhoi. Lisan yang harusnya kamu gunakan untuk berkata dengan perkataan yang baik, tetapi justru kamu gunakan untuk mengatakan, untuk menghibah, memfitnah, mencaci maki, mencela, dan lain sebagainya. Ketahuilah inna azabi lasyadid, sungguh siksaanku sangat-sangat pedih. Lasyadid, gunakan la lagi, huruf penguat lagi. Lasyadid, teramat pedih. Maka oleh karena itu pemirsa, pendengar dan peserta kiram 24/1, kalau kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah dan nikmat itu terus ditambah oleh Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan cara menggunakan nikmat yang sudah kita peroleh sesuai dengan fungsi yang sudah Allah tetapkan dan Allah ridhoi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata kafar di sini jangan dikira ini orang kafir, bukan. Orang Islam bisa termasuk dalam ayat ini. Karena kafar itu artinya menutup. Maka ini perilaku yang menutup kebenaran, menutup wong diperintah untuk bersyukur malah tidak bersyukur. Maka ini kafar, menutup perintahnya, bersyukurlah, pasti aku akan tambah nikmatku atasmu. Tapi justru ini menutup kebenaran, dia tidak mau bersyukur, malah mengkufuri nikmat Allah. Maka kafar di sini bukan orang kafir, ini perilaku. Kafar itu menutup. Maka kita orang Islam kalau tidak hati-hati masuk juga dalam ayat ini. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, perilakumu mengkufuri nikmatku, maka siksaanku teramat pedih. Nah, biasanya orang itu suka mengkufuri nikmat Allah karena kecintaannya yang berlebihan kepada kedunianya. Kepada kehidupan dunianya dia terlalu cinta berlebihan. Padahal kata Allah dalam Quran surah Al-Hadid di depan tadi, surah ke-57 ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanya permainan dan sendagurau, sesuatu yang melenakan, sesuatu yang melalaikan. Wazinatun, dan hanya sebagai perhiasan. Watafakhurum bainakum, dan sebagai tempat untuk saling berbangga di antara kalian, bangga terhadap segala sesuatu. Watakasurun fil amwal wal aulad, dan dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berlomba-lomba dalam mencari kekayaan dan banyaknya anak.